Kami dari kelompok SGD A3 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dewasa ini, aktivitas penyelaman tidak lagi terbatas pada kalangan profesional, militer, atau ilmiah. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam scuba diving, free diving, hingga kegiatan wisata bawah laut. Namun, di balik keindahan laut, terdapat risiko medis serius yang seringkali kurang dipahami oleh masyarakat. Data internasional menunjukkan bahwa cedera barotrauma, emboli gas, hingga decompression sickness masih menjadi penyebab utama kecacatan dan kematian pada penyelam. Hal ini menunjukkan pemahaman fisiologi penyelaman bukan sekedar wawasan teknis, tetapi juga sebagai kebutuhan keselamatan yang mendesak. Pada dasarnya, diving fisiologi mempelajari bagaimana tubuh manusia yang secara alami dirancang untuk hidup di darat, beradaptasi dengan lingkungan bawah laut yang ekstrim. Kurangnya pemahaman terhadap mekanisme tersebut dapat mengakibatkan masalah serius bagi para penyelam. Dengan memahami mekanisme fisiologi penyelaman, kita bukan hanya melindungi kesehatan para penyelam, tetapi juga mendapatkan dasar ilmiah yang penting bagi aplikasi medis di masa depan. Diving fisiologi berperan dalam menjelaskan bagaimana seseorang dapat beradaptasi terhadap perbedaan suhu, tekanan tinggi, dan juga perubahan densitas gas yang ada dalam tubuh ketika menyelam. Ada 3 poin utama yang harus dibahas, yakni bagaimana sistem pernafasan dan kardiovaskularnya, lalu hukum fisika yang berlaku, dan juga respon tubuh. Dimulai dari perubahan sistem pernafasan dan juga kardiovaskular, yang dimana refleks ketika menyelam itu adalah penurunan denyut jantung, sehingga terjadi peralihan aliran darah menuju organ vital. Apabila tekanan ini tidak dapat dikontrol, dapat berpotensi terjadi barotrauma atau tidak sadarkan diri. Lalu hukum fisika yang berlaku, seperti hukum Boyle dan juga hukum Henry yang menyatakan bahwasanya semakin tinggi sebuah tekanan, maka semakin tinggi pula densitas gas yang ada dalam tubuh manusia ketika menyelam. Gas itu umumnya berupa nitrogen. Dan yang terakhir yakni respon tubuh. Paparan air yang dingin dan dalam jangka waktu yang lama menyebabkan tubuh terjadi yang namanya vasokonstriksi dan juga peningkatan produksi metabolisme. Berbeda dengan hewan laut yang memiliki lipid yang tebal dan juga mioglobin yang tinggi, manusia hanya dapat melatih seberapa lama ia tahan dalam durasi tertentu. Baik, selanjutnya yaitu tentang fisiologi respirasi, sirkulasi, dan kardiovaskular saat menyelam. Pada saat menyelam, sistem respirasi, sirkulasi, dan kardiovaskular tubuh mengalami berbagai penyesuaian agar tetap dapat berfungsi dengan baik di bawah tekanan yang tinggi. Pertama yaitu fisiologi respirasi. Sistem respirasi tubuh saat menyelam itu dipengaruhi oleh perubahan tekanan lingkungan, di mana semakin dalam penyelaman, tekanan eksternal itu semakin meningkat dan volume paru-paru akan menurun. Hal ini menyebabkan beban kerja paru-paru itu semakin berat, dan udara yang dihirup itu harus disesuaikan dengan tekanan eksternalnya agar paru-paru dapat mengembang dan pertukaran gas berlangsung dengan normal. Dalam kasus free diving, penyelam itu hanya mengandalkan 1 kali tarikan nafas sebelum menyelam, dan seiring bertambahnya kedalaman, kadar karbon dioksida dalam tubuh semakin meningkat dan kadar oksigennya menurun. Untuk menjaga keseimbangan gas, tubuh beradaptasi dengan menurunkan denyut jantung, lalu mengalihkan aliran darah ke organ vital atau dikenal dengan blood shift, serta meningkatkan aktivitas hemoglobin terhadap oksigen untuk mempertahankan suplai oksigen ke jaringan-jaringan penting dalam tubuh. Sementara itu, dalam kasus scuba diving, udara yang dihirup itu sudah disesuaikan tekanannya melalui regulator pada alat scuba. Namun, peningkatan tekanan parsial gas ini dapat menyebabkan gas seperti nitrogen dan oksigen itu larut lebih banyak di dalam darah dan berisiko untuk menimbulkan toksisitas oksigen dan narkosis nitrogen yang mempengaruhi sistem saraf pusat manusia. Selain itu, dalam kasus tekanan gas parsial gas yang tinggi, jika penyelam itu naik ke permukaan dengan terlalu cepat, penurunan tekanan secara mendadak itu dapat menyebabkan gas keluar dan membentuk gelembung di jaringan yang mengakibatkan decompression sickness. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lanjut ke slide selanjutnya, pada saat menyelam terjadi perubahan besar pada sistem sirkulasi yang dikenal sebagai blood shift. Proses ini berfungsi untuk menjaga tekanan darah dan memastikan aliran darah tetap menuju organ-organ vital. Mekanismenya terjadi melalui vaskokonstriksi perifer, di mana darah dari kulit dan otot rangka dialirkan ke daerah toraks dan otak, sehingga terjadi peningkatan volume darah di rongga dada atau central blood fluid. Hal ini membantu mempertahankan tekanan arteri tetap stabil meskipun curah jantung menurun. Namun, peningkatan resistensi vaskular perifer ini juga menambah beban gerak jantung, sehingga keseimbangan antara aktivitas saraf simpatis dan parasimpatis menjadi sangat penting selama penyelaman. Berdasarkan penelitian American Journal of Physiology tahun 2001, selama fase apnea, resistensi vaskular ekstremitas bisa meningkat hingga lebih dari 60%, sementara aliran darah perifer menurun sekitar 30%.
Selanjutnya, dari sisi kardiovaskular, mekanisme utama adaptasi tubuh disebut sebagai diving reflex. Saat wajah bersentuhan dengan air dingin, reseptor trigeminal di wajah mengirim sinyal ke batang otak dan mengaktifkan sistem parasimpatis melalui nervus vagus. Hal ini menimbulkan bradykardia, yaitu merupakan penurunan denyut jantung yang berfungsi untuk menghemat oksigen agar dapat dialokasikan ke organ vital seperti otak dan jantung. Selain itu, aktivasi simpatis juga tetap terjadi dan menyebabkan vasokonstriksi perifer. Kombinasi antara bradykardia dan vasokonstriksi inilah yang menurunkan metabolisme dan memperlambat sirkulasi perifer. Penelitian meta-analitik bahkan menunjukkan bahwa bradykardia pada penyelam terlatih bisa meningkat hingga 50% dari kondisi normal, dan efisiensi refleks ini akan semakin baik dengan latihan apnea serta paparan berulang kali terhadap air dingin. Baik, selanjutnya dalam bagian ini kita akan membahas bagaimana tekanan saat menyelam mempengaruhi organ tubuh manusia. Ketika penyelam turun ke kedalaman, tekanan meningkat sekitar 1 atmosfer setiap 10 meter. Kenaikan ini tidak hanya mempengaruhi udara di paru-paru, tetapi juga aliran darah, keseimbangan cairan, serta fungsi organ seperti jantung, ginjal, dan juga otak. Mari kita mulai dari sistem sirkulasi. Saat tubuh terendam air, gaya apung mengurangi efek gravitasi dan darah berpindah dari kaki ke dada. Fenomena ini yang disebut sebagai central blood shift. Hal ini meningkatkan aliran darah ke jantung sehingga volume sekuncup naik, sementara denyut jantung menurun akibat refleks menyelam. Tekanan juga meningkatkan kadar oksigen dan nitrogen dalam darah yang dapat mengubah perfusi organ dan menambah beban kerja jantung. Pada penyelam dengan gangguan jantung tersembunyi, hal ini bisa meningkatkan risiko aritmia atau iskemia. Selanjutnya, sistem ginjal dan cairan tubuh. Karena darah mengalir lebih banyak ke bagian atas tubuh, volume sirkulasi meningkat. Tubuh merespons dengan diuresis emersi, yaitu peningkatan pengeluaran urin untuk menjaga keseimbangan cairan. Dalam kondisi hiperbarik, ginjal juga mengubah cara merespons natrium, fosfat, dan juga kalium. Jika hal ini terjadi secara berulang, penyelam bisa mengalami ketidakseimbangan elektrolit atau dehidrasi ringan. Sekarang kita akan lihat sistem saraf. Tekanan tinggi menyebabkan peningkatan kadar gas inert seperti nitrogen dan juga helium. Akibatnya, penyelam dapat mengalami narkosis gas inert, semacam efek mabuk di bawah air yang mempengaruhi persepsi dan juga konsentrasi. Selain itu, gelembung kecil setelah penyelaman dapat mengganggu aliran darah ke otak. Tubuh juga mengaktifkan diving reflex yang menjaga aliran darah ke otak dan juga jantung sambil mengurangi ke bagian tubuh lain. Lalu untuk sistem sensorik, perubahan tekanan bisa menyebabkan barotrauma pada telinga, sinus, atau bahkan gigi, terutama jika penyelam tidak menyeimbangkan tekanan dengan benar. Sistem keseimbangan di telinga dalam juga bisa terganggu, menimbulkan vertigo ataupun disorientasi. Secara keseluruhan, tekanan terhadap tubuh sangat kompleks dan bisa bersifat kumulatif. Penyelaman yang terlalu dalam atau terlalu sering juga dapat menimbulkan dampak jangka panjang pada organ seperti jantung, ginjal, ataupun otak. Karena itu, penting bagi penyelam untuk memantau kondisi fisiologis mereka secara real time, mengikuti profil dekompresi yang aman, dan juga menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Baik, selanjutnya kita akan membahas in-gassing, out-gassing, modal, dan juga pencegahannya. Jadi, in-gassing ini dipengaruhi tekanan lingkungan, kelarutan gas, dan perfusi jaringan-jaringan yang perfusinya tinggi jatuh cepat, jaringan berlemak jenis lambat. Jadi saat naik terlalu cepat itu terjadi supersaturasi dan pembentukan gelembung yang menyebabkan DCI melalui obstruksi mikro, cedera endotel, dan juga inflamasi. Dan mekanisme lain seperti isobaric counter diffusion dan juga oswald ripening itu dapat memperburuk kondisi tersebut. Nah, jadi untuk mencegahnya itu kita dapat menggunakan model dekompresi yang andal, dive komputer, dan juga decompression stop bertahap. Dan kita juga dapat mempertimbangkan campuran gas seperti nitrox untuk mengurangi beban N2. Nah, jika terjadi DCI, terapi oksigen dan terapi hiperbarik itu bisa menjadi kunci untuk bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan membahas pertukaran gas dan juga dekompresi. Di mana yang pertama saya akan membahas pertukaran gas dan prinsip fisika. Nah, jadi selama menyelam itu terjadi in-gassing saat turun dan out-gassing saat naik. Nah, 3 hukum fisika penting yang harus diingat. Yang pertama adalah Boyle, yakni hubungan tekanan dan volume. Lalu Dalton, tekanan parsial tiap gas. Dan juga Henry, yakni kelarutan gas berbanding lurus dengan tekanan. Jadi di bawah tekanan tinggi, udara lebih padat sehingga ventilasi menjadi lebih sulit dan dapat menyebabkan mismatch ventilasi perfusion yang menurunkan efisiensi pertukaran gas. Selain itu, PPO2 yang terlalu tinggi juga menyebabkan toksisitas oksigen melalui pembentukan ROS, sedangkan hiperventilasi meningkatkan CO2 dan menyebabkan asidosis. Jadi, intinya adalah perubahan fisika selama penyelaman langsung mempengaruhi kemampuan paru menukar O2 dan juga CO2,
sehingga kita harus memantau tekanan parsial dan juga pola pernapasan. Baik, izin dokter, di sini saya akan menjelaskan terkait termoregulasi dan perubahan metabolik. Jadi perlu diketahui bahwa air laut itu memiliki konduktivitas panas yang sangat tinggi, sekitar 25 kali lebih besar dibandingkan di darat, membuat panas tubuh manusia lebih cepat hilang saat berada di air. Untuk mempertahankan suhu inti dan mencegah hipotermia, mekanisme termoregulasi pada tubuh manusia akan aktif. Dari sisi perilaku, termoreseptor kulit mendeteksi suhu dingin dan menimbulkan respons sadar seperti keinginan untuk segera keluar dari air, mengganti pakaian, atau mengurangi aktivitas. Secara fisiologis, terjadi vasokonstriksi perifer, yaitu penyempitan pembuluh darah di ekstremitas seperti tangan dan kaki, agar aliran darah terfokus pada organ vital, sehingga mengurangi kehilangan panas melalui kulit. Suhu rendah di dalam air akan memicu refleks menggigil atau shivering thermogenesis, yaitu kontraksi otot yang menghasilkan panas tambahan sebagai bentuk peningkatan laju metabolisme. Nah, tubuh juga dapat menunjukkan dua arah perubahan metabolik tergantung kondisi penyelaman. Pada penyelaman dengan alat seperti scuba diving, laju metabolisme justru meningkat untuk menghasilkan panas dan mencegah hipotermia. Selain karbohidrat, oksidasi lemak juga meningkat untuk menghasilkan energi pada kondisi ini. Sebaliknya, pada penyelaman tanpa alat atau free diving, tubuh akan menurunkan laju metabolisme atau metabolic suppression sebagai strategi penghematan energi dan oksigen. Di dalam air, tubuh dalam kondisi hipoksia akibat menahan napas, sehingga mengakibatkan mekanisme diving refleks khas mamalia laut menjadi aktif, ditandai dengan bradikardia dan vasokonstriksi perifer agar oksigen hanya disalurkan ke organ vital. Nah, pada fase ini terjadi shifting energi atau peralihan dari metabolisme karbohidrat cepat ke pembakaran lemak yang lebih efisien. Sekian dari saya, terima kasih. Sebaliknya, mamalia laut telah berevolusi dengan sistem penyimpangan oksigen yang luar biasa. Mereka memiliki kadar hemoglobin dan myoglobin tinggi, volume darah besar, serta paru-paru yang dapat kolaps secara terkontrol agar penyerapan nitrogen berkurang dan memecah penyakit dekompresi. Bahkan, jaringan mereka mampu bertahan dalam kondisi hipoksia ekstrim tanpa mengalami kerusakan. Jika dibandingkan dengan manusia dan mamalia laut memiliki mekanisme dasar yang sama, tetapi kapasitasnya sangatlah berbeda. Adaptasi manusia bersifat hasil pelatihan, sedangkan pada mamalia laut bersifat evolusioner dan terstruktur. Implikasinya, penelitian terhadap mamalia laut dapat memberi inspirasi bagi pelatihan penyelaman yang lebih aman dan bahkan membuka peluang terapi medis baru, terutama untuk kondisi iskemia reperfusi dan hipoksia otak. Baik, di sini saya akan melanjutkan terhadap adaptasi fisiologis dari penyelam dan mamalia laut. Jadi ketika tubuh kita berada di bawah air dan itu akan terjadi peningkatan tekanan sehingga oksigen itu menjadi sangat terbatas dan itu akan berdampak pada produksi darah ke jaringan. Jadi untuk bertahan, baik manusia maupun mamalia laut itu memiliki cara yang unik, yaitu dengan mengaktifasi respons mammalian diving, yaitu sebuah kombinasi antara bradikardi atau pelambatan jantung dan vasokonstriksi perifer, di mana nanti aliran darah itu akan dialihkan ke organ-organ yang lebih vital seperti otak dan jantung. Terkait gangguan medis yang terjadi akibat kegiatan menyelam itu ada beberapa variasinya. Yang pertama itu ada variasi tekanan ambien dan juga toksisitas gas. Yang pertama pembahasannya itu ada barotrauma, di mana barotrauma adalah kerusakan jaringan akibat perubahan volume gas terjadi saat turun, di mana peningkatan tekanan dan juga gasnya menurun, atau saat naik atau penurunan tekanan dan gasnya mengembang. Nah, paling rentan terjadi pada telinga dan sinus terutama pada saat turun. Selanjutnya ada penyakit dekompresi yang terjadi ketika gas inert seperti contohnya adalah nitrogen membentuk gelembung dalam jaringan dan tekanan berkurang terlalu cepat. Nah, untuk faktor risiko utama dari dekompresi ini adalah kedalaman, durasi, dan laju pendakian. Nah, pengendaliannya bisa menggunakan komputer selam berdasarkan model matematika jaringan tubuh. Selanjutnya ada toksisitas gas, di mana toksisitas gas ini contohnya ada narkosis nitrogen, perubahan kesadaran reversibel seperti dengan contohnya mabuk, karena tekanan parsial nitrogennya tinggi yang mulai terlihat pada kedalaman 30 meter. Nah, toksisitas oksigen akut ini bisa karena adanya peningkatan penyerapan gas pada tekanan tinggi. Selanjutnya ada HPNS atau High Pressure Never Syndrome yang terjadi di kedalaman sekitar 150 meter atau saat menghirup campuran helium dan juga oksigen. Selanjutnya adalah gangguan lain yang jangka panjang, contohnya adalah edema paru akibat peredaman seperti IPE dengan gejala nyeri dada, sesak, batuk berbusa, atau bisa sampai kemerahan, yang dimana diakibatkan oleh usia, perhidrasi, aktivitas berlebihan, dan juga hipertensi. Dan selanjutnya ada kondisi jangka panjang, yaitu yang pertama osteonekrosis disabrik atau nekrosis tulang aseptik, di mana memberikan efek pada tulang sendi akibat gelembung dekompresi yang kumulatif. Selanjutnya ada katarak yang dipercepat oleh paparan kumulatif tekanan parsial oksigen yang tinggi. Nah, selanjutnya ada tambahan yaitu faktor risiko medis seperti gangguan pernafasan seperti asma, PPOK, dan lain sebagainya. Lalu ada kesehatan mental seperti kecemasan, klaustrofobia, dan yang terakhir adalah yang mempengaruhi kesadaran atau kejang dan penyalahgunaan zat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah pencegahan serta keselamatan dalam penyelaman, di mana dapat dilakukan secara sistematis, dimulai dari sebelum, selama, hingga setelah menyelam.
Yang pertama yaitu adalah sebelum menyelam, di mana diver harus memastikan kondisi fisik dan peralatan dalam keadaan aman, serta menggunakan checklist tertulis pra penyelam. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rana Purwala pada tahun 2017, penggunaan checklist ini terbukti dapat menurunkan resiko kecelakaan hingga 53%. Kemudian kedua yaitu adalah selama penyelaman, di mana penting untuk menerapkan sistem buddy, yaitu adalah menyelam berpasangan agar saling mengawasi dan membantu jika terjadi keadaan darurat. Selain itu, perlu juga untuk mengatur kecepatan naik dan turun, menjaga pola nafas, serta mematuhi profil penyelaman. Hal ini dapat membantu mencegah penyakit dekompresi yang bisa terjadi akibat naik terlalu cepat. Kemudian ketiga atau yang terakhir yaitu adalah setelah penyelaman, di mana diver disarankan untuk melakukan safety stop, beristirahat, menjaga hidrasi, serta memberi jeda sebelum melakukan aktivitas selanjutnya. Pemantauan fisiologi seperti denyut jantung dan juga saturasi oksigen juga penting untuk mendeteksi dini potensi gangguan penyelaman. Jadi langkah-langkah preventif sebelum, selama, dan sesudah menyelam itu merupakan kunci utama untuk menjaga keselamatan dan juga kesehatan para penyelaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan relevansi medis dan klinis mengenai diving fisiologi. Relevansi medis dan klinis fisiologi menyelam berkaitan langsung dengan sejumlah kondisi akut dan kronis yang dapat mengancam jiwa atau menimbulkan morbiditas jangka panjang pada penyelam rekreasional, profesional, dan juga di air. Berikut adalah sejumlah aspek medis dan klinis yang relevan baik dari risiko akut maupun dampak kronisnya, yaitu sebagai berikut. Jadi yang pertama itu ada decompression illness atau DCI dan terapi hiperbarik. DCI terjadi akibat terbentuknya gelembung gas inert, nitrogen atau helium dalam jaringan saat terjadi penurunan tekanan secara cepat. Biasanya gejalanya dapat berupa nyeri muskuloskeletal, paresthesia, dyspnea, atau gejala neurologis berat. Terapi utama DCI adalah pemberian oksigen 100% dan terapi oksigen hiperbarik atau HBOT yang dapat bekerja dengan cara menurunkan ukuran gelembung, mempercepat difusi gas, serta menurunkan respon inflamasi vaskular. Yang kedua ada gangguan neurologis dan telinga dalam. Gejalanya itu dapat berupa seperti vertigo, tinnitus, dan gangguan pendengaran unilateral yang seringkali menandai keterlibatan telinga dalam. HBOT tetap menjadi terapi standar yang efektif. Yang ketiga ada cedera pulmoner, barotrauma, dan immersion pulmonary edema atau IPE. Barotrauma merupakan komplikasi akibat ekspansi udara berlebihan saat naik ke permukaan yang menyebabkan ruptur alveoli dan potensial arterial gas embolism. Sedangkan IPE adalah bentuk edema paru non-kardiogenik yang muncul akibat redistribusi volume darah ke toraks selama imersi yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan kapiler paru. Yang keempat ada gangguan pernapasan dan fungsi paru. Sebuah studi kontrol pada penyelaman dalam kedalaman 12 meter dalam mode no decompression menunjukkan bahwa pada 1 jam pasca penyelaman terdapat peningkatan kapasitas inspirasi atau inspiratory reserve volume dan penurunan kapasitas ekspirasi atau expiratory reserve volume. Namun efek ini akan menghilang dalam 24 jam. Selanjutnya yang terakhir ada aplikasi klinisnya, screening, pencegahan, dan pemulihan. Screening medis diver. Beberapa kondisi seperti hipertensi, disfungsi jantung, dan penyakit paru tersembunyi dapat meningkatkan risiko IPE, sehingga pemeriksaan kardiopulmonal, ekokardiografi, dan uji stres dinamis sangat dianjurkan sebelum izin menyelam diberikan. Yang kedua ada protokol pencegahannya. Edukasi penyelam mengenai gejala dini DCI atau IPE adalah strategi yang sangat penting. Diver yang pernah mengalami IPE dianjurkan untuk tidak boleh kembali menyelam sebelum evaluasi medis menyeluruh. Yang terakhir ada pemulihan dan rehabilitasi. Setelah kejadian DCI atau IPE, penyelam perlu menjalani pemantauan jangka panjang, terapi oksigen ulang jika diperlukan, serta evaluasi ulang fungsi paru dan jantungnya. Jadi dapat disimpulkan, fisiologi penyelaman mempelajari bagaimana tubuh manusia beradaptasi terhadap tekanan tinggi, suhu rendah, dan kondisi ekstrim di bawah air. Prinsip fisika seperti hukum Boyle, Henry, dan Dalton menjadi dasar pemahaman terhadap perubahan tekanan, volume, serta kelarutan gas dalam tubuh. Adaptasi fisiologi seperti diving reflex, blood shift, dan bradycardia berfungsi menjaga suplai oksigen ke organ vital, serta mempertahankan homeostasis selama penyelaman. Gangguan utama seperti barotrauma, decompression sickness, dan toksisitas gas muncul akibat perubahan tekanan yang tidak terkontrol, terutama kelarutan nitrogen yang meningkat. Terapi oksigen hiperbarik menjadi inversi utama dalam penanganan kasus tersebut. Sementara teknologi modern seperti AI-based dive computer membantu memantau kondisi tubuh penyelam secara real-time. Tekanan dan imersi juga memengaruhi sistem saraf, ginjal, dan mekanisme termoregulasi. Pemahaman yang mendalam terhadap perubahan fisiologis ini penting untuk meningkatkan keselamatan, mencegah komplikasi, serta mengembangkan kedokteran hiperbarik di Indonesia. Saran yang dapat diberikan adalah penyelam dan instruktur selam perlu memahami dasar fisiologi penyelaman serta menerapkan prinsip keselamatan seperti safety stop, body diving, dan pengaturan kecepatan naik dan turun dengan disiplin. Tenaga medis harus memiliki kemampuan mendeteksi dan menangani gangguan penyelaman secara cepat dan tepat, didukung oleh ketersediaan fasilitas terapi oksigen hiperbarik di daerah pesisir. Bagi akademisi dan peneliti, penting untuk memperluas kajian terhadap pengaruh tekanan pada sistem saraf, ginjal, dan organ sensorik dengan pendekatan molekular dan teknologi pemantauan fisiologis real-time. Lembaga pendidikan dan pelatihan selam
disarankan memperkuat pembelajaran teori dan praktik dengan simulasi hiperbarik serta perangkat sensor modern. Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi keselamatan, penyelaman melalui pemeriksaan medis berkala, sertifikasi instruktur, dan pembangunan fasilitas hiperbarik. Kolaborasi antar sektor kesehatan, pendidikan, dan kelautan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan keselamatan serta pengembangan kedokteran hiperbarik di Indonesia.